Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Belajar Al-Quran hadis bersama Bu Ismi. Pelajaran ketiga tentang hukum bacaan izhar dan ikhfa. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan hari ini, kalian diharapkan mampu menerapkan hukum bacaan izhar dan ikhfa serta mempraktekkan hukum bacaan izhar dan ikhfa. Berikut peta konsep materi yang akan kalian pelajari pada hari ini. Setiap muslim wajib menaruh perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Mengapa demikian? Ya, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk umat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Perhatian terhadap Al-Quran diwujudkan dengan rajin membaca, menghafal, dan mempelajari tafsir Al-Quran. Siapa yang sudah lancar membaca Al-Quran? Belajar Al-Quran sudah dengan tajwid belum? Bagaimana perasaan kalian pada waktu membaca Al-Quran tersebut? Ya, pada waktu membaca Al-Quran kita harus memperhatikan tata cara yang berlaku. Di antara hal penting yang harus diperhatikan adalah pengetahuan tentang ilmu tajwid. Apa ya itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, tetapi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain. Orang yang belajar Al-Quran harus belajar ilmu tajwid karena apa? Agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Dalam ilmu tajwid kita mengenal ada hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nun sukun adalah nun yang bertanda sukun, sedangkan tanwin adalah bunyi nun sukun pada setiap akhir kata yang dilambangkan dengan an, in, un. Pada pelajaran ini, kalian akan mempelajari mengenai bacaan izhar dan ikhfa. Hukum bacaan izhar. Izhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Sedangkan menurut ilmu tajwid artinya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf izhar. Huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf tersebut, bunyi nun sukun atau tanwinnya harus dibaca dengan jelas tanpa mendengung. Keenam huruf tersebut dinamakan juga huruf halki karena makhrajnya terdapat di tenggorokan. Karena termasuk huruf halki, hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ini disebut juga dengan izhar halki. Contoh bacaan izhar yang bertemu dengan nun sukun. Pertama, waman aroda, nun mati bertemu hamzah. Kedua, inhum illa, nun mati bertemu ha. Ketiga, man hamalna, nun mati bertemu ha. Keempat, liman khalaqata, nun mati bertemu kha. Kelima, min amalin, nun mati bertemu ain. Keenam, min ghillin, nun mati bertemu ghain. Contoh bacaan izhar tanwin an atau fathah tain. Yang pertama, ihsanan imma, fathah tain bertemu hamzah. Kedua, masakan hum, fathah tain bertemu ha. Ketiga, wasi'an hakiman, fathah tain bertemu ha. Contoh bacaan izhar tanwin in atau kasroh tain. Yang pertama, bimasalin illa, kasroh tain bertemu hamzah. Kedua, min qarnin hum, kasroh tain bertemu ha. Ketiga, ahadin hatta yaqula, kasroh tain bertemu ha.
Contoh bacaan izhar tanwin un atau domah tain. Yang pertama, qaumun akharuna, domah tain bertemu hamzah. Yang kedua, inimruun halaka, domah tain bertemu ha. Ketiga, ghafurun halimun, domah tain bertemu ha. Hukum bacaan ikhfa. Ikhfa menurut bahasa artinya samar. Ikhfa berarti samar, maksudnya bunyi pada nun sukun atau tanwin samar-samar antara izhar dan idgham. Sedangkan dalam ilmu tajwid, ikhfa artinya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa sendiri terdiri dari 15, yaitu ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Contoh bacaan ikhfa bertemu dengan nun sukun. Pertama, afa'al takunu, nun mati bertemu ca. Kedua, min samaratin, nun mati bertemu sa. Ketiga, bima ja'a, nun mati bertemu jim. Contoh bacaan ikhfa tanwin an atau fathah tain. Pertama, wa kullan cabbarna, fathah tain bertemu ca. Kedua, sakinah summa, fathah tain bertemu sa. Ketiga, khalqan jadidan, fathah tain bertemu dengan jim. Contoh bacaan ikhfa tanwin in atau kasroh tain. Pertama, jannatin tajri, kasroh tain bertemu ca. Kedua, mi'ata amin summa ba'athahu, kasroh tain bertemu sa. Ketiga, likulli ummatin ja'alna, kasroh tain bertemu jim. Hukum bacaan ikhfa tanwin un atau domah tain. Pertama, hayyatun tas'a, domah tain bertemu ca. Kedua, khairun sawaban, domah tain bertemu sa. Ketiga, ainun jariyatun, domah tain bertemu jim. Menerapkan bacaan izhar dan ikhfa dalam ayat Al-Quran. Setelah mempelajari hukum bacaan izhar dan ikhfa, sudahkah kalian memahaminya? Untuk lebih memahaminya kembali, mari kita praktekkan hukum bacaan izhar dan ikhfa dalam surat Al-Bayyinah berikut ini. Perhatikan pada ayat pertama surat Al-Bayyinah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Perhatikan, di ayat pertama kita menemukan hukum bacaan izhar pada kata min ahlil, di mana nun mati bertemu dengan hamzah. Kemudian lanjut pada bunyi mufakkina, di mana nun mati bertemu dengan fa, yang termasuk hukum bacaan ikhfa. Alhamdulillah, materi pelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat dipahami dan bisa kalian terapkan khususnya dalam membaca Al-Quran. Untuk lebih memahaminya lagi, silakan kalian mengerjakan latihan berikut ini, yaitu kalian amati bacaan izhar dan ikhfa yang terdapat dalam surat Al-Ghoshiyah dari ayat 1 sampai 25. Lalu kalian tuliskan lafal-lafal yang terdapat hukum bacaan izhar dan ikhfa di dalam tabel seperti contoh yang telah Bu Ismi berikan. Kemudian tugasnya kalian kirimkan ke Google Classroom. Baik, kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah bahwa hukum bacaan izhar artinya adalah jelas atau terang.
Sehingga jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf izhar harus dibaca jelas tanpa mendengung. Huruf izhar terdiri dari 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Sedangkan ikhfa artinya samar, yaitu bacaannya antara izhar dan idgham, di mana apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa terdiri dari 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Ya, semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ismi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.